Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Pengajian kita minggu kemarin sudah menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan wudhu. Dan minggu ini kita lanjutkan, tapi sebelum itu kita kembali lagi kepada rukun wudhu. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Maidah, maka pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di situ, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, membasuh wajah. Ini rukun yang pertama bersamaan dengan niat. Jadi ada sekaligus dua rukun ketika membasuh wajah. Pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Paling minimal membasuh wajah itu airnya mengalir. Paling minimal membasuh itu airnya harus mengalir. Jadi kalau air itu yang kita gunakan hanya kita pegang dengan telapak tangan kita, nah, sapu dekat muko, ini bukan membasuh namanya, ngelap aja tuh namanya, mengusap namanya. Jadi kalau membasuh itu harus mengalir airnya. Ini rukun yang pertama, membasuh wajah. Wajah itu kalau bagian atas dan bawah mulai dari tumbuhnya rambut yang normal, yang biasa, sampai ke janggut. Kemudian sebelah kanan dan sebelah kiri dibatasi dengan kedua telinga. Ini wajah. Persekitaran itu yang wajib dibasuh. Faghsilu wujuhakum, basuh wajah kamu, muka kamu. Kemudian yang ketiga, wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan kamu sampai ke siku. Jadi kalau ada orang yang berwudu umpamanya, dia sudah membasuh tangan tapi tidak sampai ke siku, atau sikunya itu sebelah bawahnya tidak basah, masih kering, maka wudunya tidak sah. Karena itu adalah rukun wudu, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Bukan hanya sekedar membasuh tangan, tapi ditentukan membasuh tangan sampai ke siku. Ini yang Allah perintahkan. Harus disempurnakan. Membasuh juga harus mengalir airnya. Airnya harus mengalir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan lagi, wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebahagian daripada kepala kamu. Usaplah sebahagian dari kepala kamu. Kalau ini kepala ini, dia perintahnya itu bukan waghsilu, tapi wamsahu. Berbeda dengan tangan dan muka tadi. Begitu perintahnya kepada muka dan tangan, waghsilu, membasuh. Tapi ketika kepala, wamsahu, mengusap. Jadi mengusap itu tidak mesti mengalir airnya. Mengusap itu tidak mesti mengalir airnya. Mengusap, diusap, dan tidak memberatkan. Paling minimal kalau mazhab Syafi'i 3 helai rambut. Boleh yang di depan, boleh juga yang di samping, boleh juga yang di belakang. Yang jelas rambut yang ada di kepala.
Rambut yang ada di kepala. Dan rambutnya itu bukan rambut sambungan atau rambut yang panjang. Boleh ngambil ujung aja rambutnya. Malas nak buka jilbab punya kan. Keluarkan aja rambutnya, basuh ujungnya aja, taci. Jadi pangkalnya. Paling minimal terkena 3 helai rambut. Ini yang rukun. Yang tak punya rambut macam mana? Kepala. Di kepalanya itu diusapkan air yang suci lagi mensucikan. Kemudian yang selanjutnya, rukun yang selanjutnya adalah wa arjulakum ilal ka'bain. Waw atof di sini baliknya kepada waghsilu, bukan kepada wamsahu, tapi baliknya kepada waghsilu. Basuhlah kedua kaki kamu sampai kedua mata kaki kamu. Ini ada keterangannya sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arjulakum ilal ka'bain. Membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Yang perlu diperhatikan adalah kaki yang bagian belakang ditumit-tumit. Makanya Nabi sampaikan celakalah tumit-tumit, karena dia akan dibakar di neraka. Sebabnya apa? Ketika wudhu tidak kena air. Perkara-perkara ini harus diperhatikan dengan baik, karena ini rukun. Kalau rukun tertinggal walaupun sedikit, maka wudhunya tidak sah semuanya. Yang terakhir, dalam mazhab Syafi'i ada yang namanya rukunnya itu tertib. Maknanya berurutan. Jadi niat membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai ke siku, kemudian mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Maksud tertib itu berurutan, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak boleh membasuh kedua tangan sampai siku dulu baru muka. Taci. Kalau umpamanya terjadi yang seperti itu, sudah basuh tangan tadi, muko lupa pula belum dibasuh, mulai lagi muko. Tidak diloncat tangannya, tetap setelah muka urutannya adalah tangan. Setelah tangan mengusap kepala, setelah mengusap kepala baru kaki. Kalau ada yang tertinggal, ya harus diulangi dari situ dan dilanjutkan kepada urutan selanjutnya. Tak boleh berbalik-balik. Mengusap kepala belum, sudah nyuci kaki. Kan mengusap kepala sikit aja, ambil air, dah usap. Kaki tak dicuci lagi, tak sah wudunya. Ini adalah rukun dalam berwudu yang perlu diperhatikan. Masalah kumur-kumur, menghirup air ke hidung, kemudian membasuh telinga, ini hukumnya adalah sunnat. Membasuh telinga hukumnya sunnat, bukan termasuk rukun. Jadi rukunnya itu pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam adalah tertib. Ini yang perlu diperhatikan ketika wudhu, sangat-sangat perlu diperhatikan, karena ini perkara rukun, sangat penting. Setelah wudhu kita sempurna, seperti yang saya jelaskan pada minggu yang lalu, setelah wudhu kita sempurna, selain rukun-rukun dikerjakan dengan baik, kemudian ditambah dengan kesunahan-kesunahannya, dengan adab-adabnya yang baik, sudah sempurna wudhu kita, maka ada beberapa perkara yang menyebabkan seseorang itu harus berwudhu kembali. Atau yang mudah kita pahami, ada perkara-perkara yang bisa membatalkan wudhu kita. Di antaranya yang pertama sekali adalah keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur anak Adam. Keluarnya sesuatu dari kubul dan duburnya anak Adam kecuali air mani. Ini menurut mazhab Syafi'i.
Tapi secara umum dari kubul dan dubur semuanya membatalkan wudu, menyebabkan seseorang itu kembali berhadas. Sama ada dia kentut atau kencing atau buang air kecil atau buang air besar, sama membatalkan wudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwasanya idza kana ahadukum fil masjid fawajada rihan baina al-yataihi fala yakhruj hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Kalau kita nih sedang berada di masjid, kok kita merasa di pantat kita nih seolah-olah macam ada angin lewat. Seolah-olah macam ada angin yang lewat dekat pantat kita nih. Maka kata Nabi, fala yakhruj, jangan dia keluar. Jangan dia keluar dari masjid hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sehingga dia mencium baunya atau mendengar bunyinya.